Lose sebentar ya, Lose PPT-nya lagi mau dibuka. Oke, nama budaya, nama Maitreya semuanya, perkenalkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan satu pantun. Duduk bersantai di tengah taman, seekor kucing memakan ikan. Selamat pagi teman-teman dan Lose, semoga hari kalian menyenangkan. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Haryati, Aileen Valencia, Cindy, Silviani, Septina Irawan, Septian Irawan, Wiki Chandra, dan Wiki Santoso akan membahas tentang profil dan keteladanan Bodhisattva Satya Kalama atau Kwan Kong. Oke, pertama-tama akan dipresentasikan oleh Septina. Kepada Septina dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kwan Kong dalam mitologi dan kepercayaan Tionghoa. Kuan Yu adalah seorang jenderal terkenal dari zaman Tiga Negara. Kuan Yu dikenal juga sebagai Kwan Kong, dilahirkan di Kabupaten Chieng, wilayah Hedong. Ia bernama lengkap Kuan Yin Chang. Kuan Yu merupakan jenderal utama negara Shuhan. Ia bersumpah setia mengangkat saudara dengan Liu Pei atau kakak ketuanya dan Chang Fei, adik terkecilnya. Dalam konteks populer, Kuan Yu sering digambarkan sebagai tokoh yang berwajah merah. Dalam mitologi Tionghoa, Kwan Kong sering dihormati sebagai dewa perang dan keadilan. Cerita-cerita dan legenda-legenda mengabarkan ketangguhannya dalam pertempuran serta kesetiaannya pada sahabatnya Liu Bei. Next. Baiklah, ini adalah kurang lebih suasana Kwan Kong dalam berperang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Wiki Santoso. Kepada Wiki Santoso, dipersilakan. Wajah merah Dewa Kwan Kong. Dewa Kwan Kong selalu digambarkan dengan wajah merah karena hal ini terkait dengan interpretasi simbolik dan sejarah Tiongkok kuno. Wajah merah Kwan Kong mengekspresikan sifat-sifat keberanian, kemarahan yang tulus, serta keteguhan hati dalam menghadapi situasi sulit. Ada beberapa alasan dibalik pemilihan warna wajah merah ini. Satu, ada simbol kemarahan yang tulus. Wajah merah Kwan Kong mewakili kemarahan yang tulus dan penuh semangat. Dalam konteks ini, kemarahan tidak hanya diartikan sebagai ekspresi marah tanpa tujuan, tetapi sebagai dorongan untuk menghadapi keadilan dan melawan ketidakadilan. Dua, keberanian dan kekuatan. Warna merah juga dikaitkan dengan keberanian dan kekuatan dalam budaya Tiongkok. Kwan Kong sebagai dewa perang dianggap sebagai sosok yang penuh keberanian dan memiliki kekuatan luar biasa dalam melindungi mereka yang memohon perlindungan. Ketiga, pelindung dan pahlawan. Dengan wajah merahnya, Kwan Kong dianggap sebagai pelindung dan pahlawan yang siap melawan musuh dan menghadapi segala tantangan dengan tekad yang kuat. Warna merah mencerminkan tekad dan keteguhan hati yang diperlukan dalam pertempuran. 4. Tradisi dan pemujaan. Pemilihan warna merah juga dapat berkaitan dengan tradisi Tiongkok yang mengaitkan warna ini dengan keberuntungan, keberanian, dan kejayaan. Dalam pemujaan Kwan Kong, penggunaan warna merah dianggap sebagai cara untuk memperkuat energi positif dan perlindungan. Kelima, simbol kesetiaan. Kwan Kong dalam sejarah dikenal sebagai sosok yang sangat setia dan loyal. Wajah merahnya dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi kesetiaan yang mendalam terhadap nilai-nilai yang diyakininya dan tugas yang diemban. Pemilihan warna dalam referensi dewa atau makhluk mitologis seringkali memiliki makna simbolis yang mendalam. Dapat
dan dapat mencerminkan sifat-sifat atau atribut tertentu. Dalam konteks Kuangkong, wajah merahnya menjadi simbol kuat dari keberanian, ke- kemarahan yang tulus, dan kesetiaan yang dihargai oleh penganut kepercayaan Tiongkok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian. Baiklah, eh, peran dan atribut khas Quan Kong. Quan Kong atau Kuan Yin memainkan peran sentral dalam kepercayaan dan budaya Tionghoa dan dihormati karena sejumlah atribut dan peran khasnya. Berikut adalah penjelasan tentang peran dan atribut khas Quan Kong yang telah membantu membangun reputasinya dalam kepercayaan Tionghoa. Yang pertama, dewa perang dan kebijaksanaan militer. Quan Kong dihormati sebagai dewa perang yang memiliki keahlian militer yang luar biasa. Pada zaman Tiga Negara, ia menonjol sebagai jenderal berbakat yang mendukung Liu Bei. Keterampilan militer dan kebijaksanaan dalam strategi pertempuran membuatnya dianggap sebagai pelindung tentara dan pemimpin yang hebat. Yang kedua, kesetiaan dan integritas. Salah satu aspek yang paling membedakan Quan Kong adalah kesetiaannya yang mendalam terhadap Liu Bei, panglima perang dan sahabatnya. Meskipun dihadapkan dengan godaan dan tekanan, Quan Kong mempertahankan kesetiaannya hingga akhir hidupnya. Keberaniannya untuk memegang teguh prinsip-prinsip moral dan integritas memberinya reputasi sebagai tokoh yang dapat diandalkan dan dicontohkan. Yang ketiga, simbol keadilan dan etika. Quan Kong dikenal sebagai simbol keadilan dan etika dalam tindakan. Kisahnya menyoroti pentingnya bertindak sesuai prinsip keadilan dan moralitas. Ia tidak hanya melibatkan diri dalam pertempuran fisik, tetapi juga dalam perang melawan ketidakadilan dan pelanggaran etika. Yang keempat adalah pelindung dan pembawa keberuntungan. Quan Kong dianggap sebagai pelindung yang kuat. Banyak orang Tionghoa percaya bahwa menghormati dan memuja Quan Kong dapat memberikan perlindungan dari bahaya, serta membawa keberuntungan dan kemakmuran. Kuil-kuil Quan Kong sering menjadi tempat di mana orang mencari perlindungan dan memohon keberuntungan. Yang kelima adalah senjata dan pakaian khas. Atribut fisik Quan Kong juga menjadi bagian penting dari citranya. Ia sering digambarkan membawa Quan Tao, senjata khasnya yang merupakan tombak besar dan dengan pisau panjang melengkung. Pakaian tradisionalnya mencerminkan pangkat dan keberanian dengan wajah merah dan janggut panjang yang menonjol. Melalui semua atribut dan peran ini, Quan Kong telah membentuk citra yang sangat dihormati dalam kepercayaan Tionghoa. Menjadi lambang keberanian, kesetiaan, dan keadilan yang terus mempengaruhi pikiran dan praktik masyarakat Tionghoa hingga saat ini. Baiklah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky Chandra. Kepribadian luhur dari sejarah hidup Gonggong. Berikut ini adalah kepribadian luhur Gangzeng dari sejarah hidup Gonggong dalam kisah Samkok. Yang pertama adalah setia kepada negara. Dalam suatu peperangan, Guanggong dikurung oleh ratusan prajurit musuh, namun beliau tidak takut mati dan pantang menyerah. Guanggong akhirnya berhasil dan tetap setia kepada dinasti Han dengan prinsip patriotik, menyerah kepada Han bukan kepada Cao. Kedua, menjaga norma susila. Sifat Li Zhichao ingin menjebak Guanggong dengan mengatur Guanggong tinggal dengan kedua kakak iparnya dalam satu atap yang sama. Namun selama 12 tahun, Guanggong berhasil menjaga norma asusila dan tetap menjaga keselamatan kedua kakak iparnya. Tiga, tidak tergiur akan kesenangan. Cao Cao menyenangi Guangkong dengan siasat pesta ingin menaklukkan hati Guangkong agar bersedia mengabdi kepadanya. Namun Guangkong tetap setia kepada Liu Bei, hatinya tidak tergerak dengan pesta apapun.
Keempat, tidak silau akan nama dan harta. Cao Cao masih berusaha merebut hati Kuang Kong, memberinya emas setiap mau naik kuda dan setiap turun dari kuda. Selain itu juga membawa puluhan wanita cantik kepada Kuang Kong, tetapi beliau tidak tertarik dan menyerahkan wanita tersebut untuk melayani kedua kakak iparnya. Kelima, tidak mengharapkan yang baru dan tidak membawa yang lama. Cao Cao memberikan hadiah jubah merah yang dilapisi permata kepada Kuang Kong. Namun oleh Kuang Kong, jubah merah tersebut dipakai di dalam. Sementara jubah hijau pemberian dari Liu Bei yang sudah lama, robek, dan lusuh dipakai di luar. Melihat hal ini, Cao Cao merasa amat heran. Lalu bertanya kepada Kuang Kong mengapa demikian. Kuang Kong menjawab bahwa jubah merah yang baru pemberian dari Cao Cao dipakai di dalam adalah sebagai tanda Kuang Kong menghormati Cao Cao. Sementara jubah hijau yang sudah lama lusuh dipakai di luar sebagai tanda Kuang Kong senantiasa mengingat kakak angkatnya Liu Bei. Yang keenam merupakan kesetiaan persaudaraan. Pada saat menerima kakaknya dari Liu Bei, Kuang Kong segera pamit kepada Cao Cao, tapi Cao Cao tidak mau bertemu, mengantung plat di kamar, tidak menerima tamu. Tetapi Kuang Kong tidak terbelenggu oleh budi awam, lalu mengembalikan semua emas dan perak yang diterimanya. Juga stempel kebesaran So Ting Ho. Kemudian Kuang Kong meninggalkan istana Cao Cao dan pergi ribuan kilometer untuk mencari kakak angkatnya. Ketujuh, bekerja keras tanpa mempedulikan keselamatan sendiri. Cao Cao begitu mengetahui kaburnya Kuang Kong dari istananya, menurunkan perintah. Jika tidak bisa menahan Kuang Kong, lebih baik bunuh saja. Kuang Kong sendirian dengan membawa dan melindungi kedua kakak iparnya, berhasil menerobos 5 benteng dan membunuh 6 jenderal. Akhirnya Kuang Kong berhasil bertemu kembali dengan Liu Bei dan Zhang Fei, kakak dan adik angkatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hariyati. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dewa perang, dewa kekayaan, dan segala di Tiongkok. Berikut adalah poin-poin yang menjelaskan transformasi Kuan Kong menjadi dewa serbaguna di Tiongkok. Yang pertama ada keberhasilan sebagai jenderal perang, yaitu Kuan Kong terkenal karena keberhasilannya sebagai jenderal perang selama zaman 3 negara di Tiongkok. Keterampilan militernya, keberanian di medan perang, dan kesetiaannya terhadap Liu Bei menjadikan tokoh pahlawan yang dihormati. Yang kedua, kesetiaan dan moralitas. Cerita seputar kesetiaan dan moralitas Kuan Kong, terutama dalam konteks hubungannya dengan Liu Bei, memperkuat citra positifnya, kejujuran, dan kesetiaan yang dia tunjukkan membuatnya dianggap sebagai contoh moral yang tinggi. Yang ketiga, ada novel Romance of Three Kingdoms. Novel epic Romance of the Three Kingdoms memberikan dimensi mitologis pada karakter Kuan Kong. Penggambarannya dalam novel ini memberikan sentuhan epik pada perjalanan hidupnya dan meningkatkan daya tarik spiritualnya. Yang keempat, ada simbol kekayaan dan kesejahteraan. Dalam beberapa tradisi, Kuan Kong dianggap sebagai dewa kekayaan, dewa kesejahteraan. Ini mungkin terkait dengan keyakinan bahwa perlindungan dan keberuntungan dari Kuan Kong dapat membawa kemakmuran materi dan keberhasilan dalam usaha. Yang kelima, ada pemujaan dan kuil khusus. Pemujaan terhadap Kuan Kong secara intensif terjadi di berbagai kuil di seluruh Tiongkok. Kuil-kuil khusus didirikan untuk menghormati Kuan Kong dan orang-orang datang ke sana untuk memohon perlindungan, keberuntungan, dan kesuksesan. Selanjutnya, ada kaitan dengan kaisar. Kultus terhadap Kuan Kong juga menambah ke ranah politik. Kaisar-kaisar Tiongkok secara historis mengidentifikasi diri mereka dengan Kuan Kong untuk mendapatkan dukungan spiritual dan mendemonstrasikan otoritas kekaisaran yang kuat.
Selanjutnya ada peran dan fungsi keagamaan dan ritual. Penghormatan kepada Kwangkong melibatkan berbagai ritual keagamaan termasuk doa, persembahan, upacara tertentu. Lalu yang terakhir ada karakter universal. Salah satu daya tarik Kwangkong sebagai dewa adalah karakter yang universal. Meskipun awalnya dihormati sebagai dewa perang, nilai-nilai yang diwakilinya seperti kesetiaan, keberanian, dan keadilan membuatnya relevan dalam berbagai konteks kehidupan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Silviani. Pada Silviani dipersilahkan. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang nilai dan ajaran yang dapat kita ambil dari kisah Kwangkong. Jadi, dari kisah keberanian Kwangkong ini mengandung sejumlah nilai dan ajaran yang dapat kita ambil sebagai inspirasi dan petunjuk kita dalam menjalani kehidupan. Oke, yang pertama itu adalah kesetiaan yang mendalam, di mana Kwangkong adalah contoh utama kesetiaan yang mendalam terhadap sahabat dan pemimpinnya, yaitu Liu Bei. Nah, nilai ini mengajarkan bahwa kesetiaan bukan hanya sebuah kata, tetapi juga sebuah tindakan yang konsisten ya, bahkan dalam situasi yang sulit. Nilai yang kedua itu adalah integritas dan keadilan. Kwangkong ini lebih memilih kejujuran dan keadilan meskipun dia harus menghadapi godaan dan tekanan. Ini mengajarkan kita untuk menyoroti pentingnya mempertahankan integritas moral dan memiliki jalan keadilan, bahkan ketika situasinya sedang sulit. Nilai yang ketiga adalah keberanian dalam bertindak. Keberanian Kwangkong bukan hanya dalam pertempuran fisik, tetapi juga dalam mengambil keputusan yang sulit. Ini mengajarkan kita bahwa keberanian melibatkan tindakan dan keputusan yang berani, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dan juga tantangan. Nilai selanjutnya yaitu adalah kebijaksanaan dan pertimbangan bijak. Kwangkong tidak hanya seorang pejuang, tetapi ia juga seorang yang bijaksana dalam pertimbangan tindakannya. Ini mengajarkan apa? Ini mengajarkan bahwa keberanian perlu disertai dengan kebijaksanaan dalam pemikiran yang mendalam. Nilai selanjutnya adalah pertahanan terhadap nilai-nilai etika. Nilai-nilai moral dan etika Kwangkong menjadi landasan dari tindakannya. Ajaran ini mengajarkan bahwa meskipun tekanan dari luar mungkin besar, mempertahankan nilai-nilai etika adalah fondasi yang kuat. Selanjutnya adalah kesediaan untuk berkorban. Kwangkong dalam menghadapi takdirnya, ia menunjukkan kesediaan untuk berkorban demi prinsip dan kebenaran. Ajaran ini mengajarkan bahwa sikap berkorban untuk kepentingan yang lebih besar merupakan tindakan mulia. Selanjutnya adalah ketenangan dalam menghadapi kematian. Kwangkong menerima kematian dengan ketenangan dan martabat. Ini memberikan nilai pelajaran tentang bagaimana menghadapi kenyataan hidup dan mati dengan tenang, tanpa kecemasan yang berlebihan. Nilai selanjutnya adalah perlindungan kuat. Kwangkong dihormati karena melindungi yang lemah dan memerangi ketidakadilan. Ajaran ini mengajarkan bahwa keberanian juga melibatkan perlindungan terhadap mereka yang tidak mampu membela diri sendiri. Nilai selanjutnya adalah keberanian untuk menentang kebijakan yang tidak adil. Kwangkong juga tidak segan untuk menentang kebijakan tidak adil, bahkan ketika itu berasal dari penguasa yang kuat. Nilai ini mengajarkan apa? Nilai ini mengajarkan pentingnya berdiri teguh dan memperjuangkan kebenaran, bahkan dalam menghadapi otoritas. Selanjutnya adalah pemujaan sebagai inspirasi. Pemujaan terhadap Kwangkong dalam kepercayaan Tionghoa juga menunjukkan nilai keberanian dan kesetiaan sebagai sumber inspirasi spiritual dan juga moral. Last, itu filosofi dan ajaran budaya, di mana kisah Kwangkong juga mencerminkan ajaran Konfusianisme dan nilai-nilai etika dalam budaya Tionghoa. Kesetiaannya kepada sahabatnya yaitu Liu Bei, dan komitmennya pada prinsip-prinsip moral memainkan peran penting dalam pembentukan ajaran dan filosofi tradisional Tionghoa. Jadi, dari kisah keberanian Kwangkong ini, dia tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya Tionghoa, tetapi ia juga menyediakan pedoman nilai-nilai yang dapat memotivasi dan membimbing kita untuk mengembangkan karakter yang kuat dan bermartabat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aileen. Kepada Aileen, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan dengan konsep keadilan dan keberanian.
Kuan Kong dihubungkan erat dengan konsep keadilan dan keberanian dalam konteks budaya Tionghoa. Kisah hidup dan perjuangannya, terutama selama zaman tiga negara, menciptakan narasi yang meletakkan fondasi kuat bagi persepsi Kuan Kong sebagai simbol keadilan dan keberanian. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang hubungan Kuan Kong dengan konsep-konsep tersebut. Yang pertama, keadilan dalam tindakan. Kuan Kong terkenal karena tindakan-tindakannya yang mencerminkan keadilan. Dalam beberapa kisah, ia menentang ketidakadilan dan korupsi, bahkan pada risiko nyawanya sendiri. Sikapnya yang teguh terhadap kebenaran dan kesejahteraan umum menempatkannya sebagai figur yang dihormati dalam konteks keadilan. Yang kedua, pertahanan terhadap rakyat kecil. Kuan Kong sering dihubungkan dengan perlindungan terhadap rakyat kecil dan mereka yang tidak mampu membela diri. Cerita-cerita menggambarkan bagaimana ia melindungi rakyat dari kezaliman dan ketidakadilan, memperkuat citra sebagai pahlawan yang bersifat keadilan. Selanjutnya, keberanian di medan perang. Sebagai seorang jenderal termuka, Kuan Kong memamerkan keberanian yang luar biasa dalam pertempuran. Ia sering terlibat dalam situasi yang sulit dan tetap bersikap pemberani, bahkan di tengah tekanan yang hebat. Keberaniannya di medan perang memperkuat persepsinya diri sebagai tokoh pemberani. Selanjutnya, kepemimpinan yang bijaksana. Tidak hanya sebagai pejuang yang berani, Kuan Kong juga terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Keputusan-keputusan strategisnya yang cerdas dan pertimbangan yang matang mencerminkan keberanian dalam menghadapi tantangan kepemimpinan. Selanjutnya, kesetiaan sebagai wujud keadilan. Kesetiaan Kuan Kong pada sahabatnya Liu Pei dilihat sebagai wujud keadilan dalam hubungan interpersonal. Kesetiaan tersebut memunculkan nilai-nilai moral yang menghormati hubungan dan komitmen. Selanjutnya, perlindungan terhadap orang lemah. Kisah-kisah Kuan Kong juga sering menyoroti perlindungannya terhadap orang yang lemah. Ya, seperti pada poin sebelumnya, ketika rakyat kecil atau yang tidak berdaya dihadapkan pada ancaman. Selanjutnya, penentangan terhadap kebijakan yang tidak adil. Kuan Kong tidak segan untuk menentang kebijakan yang tidak adil. Bahkan, jika itu berasal dari penguasa yang kuat, tindakannya menunjukkan bahwa keberanian melibatkan penolakan terhadap keadilan, bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan besar. Yang terakhir, inspirasi dalam pertunjukan seni. Kisah-kisah keberanian Kuan Kong sering diangkat dalam berbagai pertunjukan seni, seperti opera Peking dan sastra Tionghoa klasik. Penggambaran epik tentang keberanian dan keadilan dalam seni membantu memperkuat persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas mengenai variasi dalam penghormatan Kuan Kong. Penghormatan terhadap Kuan Kong itu dianggap bervariasi karena mempunyai banyak sifat yang dihargai oleh manusia, seperti kesetiaan, keberanian, keadilan, dan kejujuran. 5 variasi penghormatan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah penghormatan dalam kuil dan altar. Di berbagai wilayah terdapat kuil khusus untuk menyembah Kuan Kong. Misalnya di Yunsheng itu ada kuil Kuan Ti Xie Chou dan digunakan sebagai tempat pemujaan dan doa bagi keselamatan, keberuntungan, dan perlindungan. Selain kuil, kita juga sering menemukan altar di toko-toko atau bisnis orang Tionghoa yang memuja Kuan Kong sebagai lambang keberuntungan, kesuksesan dalam usaha mereka. Yang kedua adalah festival dan upacara. Festival dan upacara diadakan pada tanggal tertentu untuk memperingati hari-hari besar dalam kehidupan Kuan Kong. Dan tentu saja dengan penghormatan seperti menyalakan lilin, membakar dupa, dan memberi persembahan. Lalu yang ketiga adalah penggambaran seni. Penggambaran seni Kuan Kong itu digambarkan dalam lukisan, ukiran kayu, dan patung. Bisa juga
berbeda-beda dalam penggambarannya tergantung di wilayah masing-masing. Contohnya ada yang menggambarkan kuangkong dengan warna kulit merah, ada juga yang menggambarkan kuangkong dengan warna kulit coklat. Dan dengan variasi pakaian yang berbeda juga. Yang keempat adalah ritual kehormatan pribadi. Ritual ini biasanya dilakukan di rumah masing-masing dengan membakar dupa secara rutin atau ada patung kuangkong sebagai simbol perlindungan dan keberuntungan. Yang terakhir adalah cerita lokal dan tradisi lisan. Cerita yang diturunkan mengenai kuangkong juga berbeda-beda. Ada yang menceritakan tentang sumpah persaudaraan kuangkong di kebun persik. Ada juga yang menceritakan tentang kuangkong yang pergi ke pesta musuhnya dengan berbekal satu golok saja tanpa bantuan pasukan apapun. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, setelah kami memaparkan topik kami, apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Jika punya, dipersilakan untuk ditanyakan. Eh, Selamat siang semuanya, saya Jilian, izin bertanya. Jadi saya punya pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian mengenai Dewa Kangkong yang dikenal sebagai Dewa Perang? Apabila kita menghormati dan berdoa padanya, apakah itu berarti kita mendukung terjadinya perang? Sedangkan dalam umat beragama Buddha kan kita diajari untuk bercinta kasih, welas asih, serta mencari kedamaian yang bertentangan dengan makna perang. Mohon dijelaskan menurut pendapat kalian. Terima kasih. Masih ada kesempatan bertanya loh, Ustaz. Silakan, Charles. Baiklah, saya ingin bertanya, apa alasan Guan Yu sering diletakkan di dalam vihara kita, vihara Maitreya gitu? Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Boleh satu lagi? Terima kasih. Wah, wah gila Sus. Saya ada tanya di chat loh Sus, kalau saya kata-katanya takut ada yang salah. Oke, silakan kepada Haryati dan kawan-kawan untuk mencoba menjawabnya. Oke, saya Siviani akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kristi. Jadi senjata yang senjata yang paling terkenal dari Kuan Yu itu adalah Kuan Tao, yaitu tombak yang biasa digunakan oleh Kuan Yu. Itu beratnya sekitar 18 hingga 25 kilogram.
Hmm, oke, jadi ada di Asia Tenggara ada satu patung yang sangat terkenal sebagai sosok patung dewa tertinggi di Asia Tenggara. Itu patungnya terletak di daerah Tuban, Jawa Timur. Kemudian patung tersebut juga menyabet penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, yaitu MURI pada tahun 2017 sebagai patung tertinggi se-Asia Tenggara. Jadi untuk tadi apa? Karena sejarah acuannya. Saya akan coba menjawab untuk karya ilmiahnya. Mungkin mungkin bisa dari buku ini, buku karya sastra penulis dari Luo Quanchong, abad abad ke-18 Masehi, berjudul San Kuo Yen Yi atau Roman Three Kingdoms. Mungkin bisa dari situ. Sepertinya iya, Kristi. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan dari Jilian tentang Kuangkong yang dipuja sebagai dewa perang. Pak, saya boleh bantu menjawabnya si Charles, Pak? Dari Silakan, Diki. apa alasan Goyong sering diletakkan di Vihara Maitreya? Silakan. Alasannya karena dianggap sebagai pahlawan dan dewa pelindung yang dihormati. Beberapa alasan yang tadi yang apanya tuh udah dijelaskan oleh Septian. Tetapi eh, bahwa alasan penempatan Goyong itu dalam Vihara Maitreya itu dapat bervariasi tergantung pada keyakinan dan tradisi pada di tempat tersebut, pada ibadah tempat tersebut. Baik, terima kasih karena sudah menjawab. Oke, sih. Langsung saya akan Baik, menjelaskan.
singkat dalam agama Buddha, tidak hanya di dalam Buddhisme Maitreya. Kuan Kong atau sering disebut dengan Satya Kalama atau Satya Dharma Kalama. Kuan Kong dipuja sebagai Sangharama, pelindung wihara, ya, secara umum dalam agama Buddha, apapun sektenya, karena alasan itu, ya. Oke, silakan lanjut. Langsung saya akan menjawab pertanyaan dari Jilian. Jadi pertanyaannya adalah pendapat Ya, Haryati silakan. pendapat kami tentang Kuan Kong yang dianggap sebagai dewa perang. Kalau kita berdoa kepadanya berarti kita mendukung peperangan. Bukan berarti kalau kita menyembah atau sembahyang dewa Kuan Kong itu kita mendukung adanya peperangan. Karena dewa-dewa dalam banyak tradisi keagamaan memiliki beragam simbolisme, termasuk keberanian, keadilan, dan perlindungan. Penting untuk menghormati keyakinan agama orang lain. Pokoknya dengan menyembah atau sembahyang dewa Kuan Kong, kita tidak mendukung adanya peperangan, karena seperti tadi Lause bilang kalau dewa Kuan Kong itu penjaga bihara. Gitu. Boleh nggak kalau sekalian dijelasin soal pertanyaan April? Soal pertanyaan juga nyambung sih. Kan kalau membunuh itu kan juga karma buruk ya. Mohon dijelasin. Terima kasih. Oke, sebentar. Baik, bisa segera dijawab ya, karena waktu kita sudah lewat dari jadwal. Saya Wiki Santoso ingin menjawab pertanyaan dari April Kurniawan Jaya dari kelompok 3. Pertanyaannya, Kuan Kong kan dia dulu adalah jenderal perang yang pasti banyak membunuh orang selama peperangan. Kenapa Kuan Kong bisa menjadi bodhisattva kalama, padahal kita tahu bahwa karma buruk dari membunuh makhluk hidup itu besar. Jadi ketika Kuan Kong itu meninggal, beliau terlahir kembali di alam Krita, yaitu alam kelaparan, di mana dikisahkan bahwa beliau mencari kepalanya yang hilang. Setelah bertemu dengan sang biksu, beliau tersadar dengan kesalahannya lalu menjadi pelindung Dharma dan mendapatkan Trisarana. Beliau menjadi tercerahkan dan banyak berbuat bajik sehingga terlahir kembali di alam Deva atau alam dewa sebagai pelindung Dharma juga. Dapat disimpulkan bahwa Kuan Kong pergi berperang tidak bisa dijadikan alasan untuk menilai bahwa Kuan Kong bukan seorang bodhisattva. Kuan Kong pergi berperang dengan tujuan dan motivasi yang mulia. Maka dari itu Kuan Kong
memperoleh buah karma kebajikan sehingga dapat berjodoh dengan Buddha Dharma, menjadi pelindung Dharma, dan namanya dikenal dan dihormati berjuta-juta orang di seantero negara selama berabad-abad lamanya. Oke, pertanyaan dari Jilian sama Kristi sudah dijawab oleh Vicky Santoso sekalian. Bagaimana, April? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan sampaikan closing statement. Baiklah, dari pembahasan yang telah dibahas dapat Kelompok 7, silakan tutup. baiklah, baiklah dari pembahasan yang Kelompok 9 maksud saya, silakan closing statement. Baiklah, dari pembahasan yang telah dibahas dapat kita simpulkan bahwa Quan Kong adalah tokoh bersejarah yang memegang peranan penting dalam kebudayaan Tionghoa. Kisah hidupnya yang penuh dengan keberanian, kesetiaan, dan keadilan membuatnya menjadi simbol yang dihormati secara luas. Penghormatan terhadap Quan Kong terkait erat dengan perannya sebagai dewa perang, kesetiaan yang mendalam, keadilan dan keberanian dalam tindakan. Atribut khasnya, baik fisik maupun karakteristiknya dalam legenda memperkuat citranya sebagai tokoh inspiratif. Dan Quan Kong pernah bersabda, setiap orang di dunia ini, lelaki maupun perempuan, semua harus menjunjung tinggi kesetiaan. Kesetiaan kepada bangsa dan negara, berbakti kepada orang tua, memahami diri sendiri dan kesetiakawanan. Dengan melaksanakan kesemuanya ini, maka ia tidak akan bertentangan dengan kehendak langit dan semesta alam. Baiklah, dengan berakhirnya sabda dari Bodhisattva Satya Kalama ini, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 9. Semoga pemaparan materi kami hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetapi sebelum saya tutup, karena dimulai dengan pantun, saya juga akan mengakhirinya dengan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Namo Buddhaya, Namo Maitreya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah tampil pada hari ini. Ada beberapa kekurangan dan plus ya, menjadi pembelajaran bagi kita bersama agar kelak ya bisa lebih kompak, lebih siap lagi di dalam menjalankan tugas yang diberikan. Baik, nanti saya juga share PPT dan beberapa bahan terkait dengan perkuliahan kita pada hari ini ya. Kemudian diingatkan sekali lagi ya, minggu depan kita perkuliahan langsung di lapangan terkait dengan masyarakat Buddhis dan kerukunan hidup beragama, terutama kerukunan intern umat beragama. Di samping itu juga mengenal beberapa tradisi Mahayana, Theravada, Tantrayana, dan Maitreya. Nanti di sana ya silakan juga kalau ingin bertanya ya, apa yang Anda ingin tanyakan. Tapi sekali lagi menjaga agar kita bisa sama-sama pergi, sama-sama pulang tepat waktu ya, jangan sekali-kali ya menyebabkan teman kita menunggu ya. Jadi perlu tenggang rasa, perlu bijaksana di dalam menjalankan atau melaksanakan tugas ya perkuliahan kita pada minggu depannya.
Baik, kira-kira demikian pertemuan kita. Ya, silakan ditutup dengan doa.